Bab 334, Cincin Changyu, Pedang Mimpi. Saat memikirkan hal ini, hati Mileye menjadi sedikit mendidih dalam sekejap. Jika ada ilmu pedang yang bisa membunuh orang di dalam mimpi mereka, ini benar-benar sangat mengerikan. Dan Dewa Agung Erlu juga terdiam. Jelas, meskipun ide yang diajukan oleh Mileye sedikit tidak masuk akal, namun itu bukannya tidak mungkin. Kalian harus tahu bahwa inilah kemampuan khusus dari aturan Tao yang kedua ini. Jika dapat dipadatkan menjadi pedang, ini benar-benar bisa menjadi pedang mimpi yang Mileye katakan. Setelah beberapa saat, Mileye menjadi sedikit tenang. Dia merasa bahwa hal ini bukannya tidak mungkin, tetapi prosesnya pasti sulit. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa hal ini tidak sesederhana itu, tetapi dia pasti akan mencobanya. Mileye menarik kembali pikirannya dan terus berjalan. Sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak mayat, dan mereka semua mati dengan cara yang sama. Di antara mereka, dia juga melihat mayat Master Alam Archon sejati. Seolah-olah teringat akan sesuatu, Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Dewa Agung Erlu, apakah aturan Tao ini begitu kuat?" Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, "Apakah menurutmu aku hebat?" Mileye buru-buru berkata, "Hebat, tentu saja sangat hebat." Dewa Agung Erlu berkata dengan dingin, "Tapi aku tidak bisa mengalahkannya sebelumnya." Mendengar ini, hati Mileye membeku. Jika seperti itu, maka kekuatan aturan Tao ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Mileye bertanya lagi, "Lalu masalahnya adalah kenapa setelah mereka mengikutiku, mereka malah..." Saat berbicara sampai di sini, raut wajahnya terlihat sedikit aneh. Karena setelah aturan Tao mengikutinya, tampaknya mereka malah menjadi tidak begitu kuat. Dewa Agung Erlu mencibir, "Tidak tahu. Mereka seperti Linsi sekarang, mereka tidak tahu salah satu kekuatan mereka sama sekali, dan karena kecerdasan mereka telah tertidur, sehingga kekuatan mereka sama sekali tidak bisa dilepaskan. Apakah kamu mengerti? Omong-omong, aturan Tao kedua tidak sepenuhnya tertidur, kamu bisa mencoba bertarung dengannya." Mileye buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak ada pertarungan. Dia telah melihat kengerian aturan Tao kedua, kekuatan aturan Tao kedua ini bahkan bisa membuat dirinya merasa takut. Mileye tidak bertanya lagi dan melanjutkan perjalanannya. Segera, Mileye menemukan bahwa kemungkinan seluruh sekte Changyu telah dihancurkan. Dan pelakunya mungkin adalah aturan Tao kedua. Saat memikirkan hal ini, Mileye teringat pada menara penjara alam. Dia tidak tahu harta seperti apa menara ini, tidak hanya dapat menampung begitu banyak master, tetapi juga hal yang menantang langit di dalamnya. Dan terdapat 5 tingkat di atasnya, artinya masih ada 5 aturan Tao lagi, dan apa 5 aturan Tao ini? Mileye menjadi sedikit penasaran. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti. Dia datang ke depan sebuah aula, berjalan masuk ke dalam aula, dan terdapat beberapa orang di dalam aula, tetapi mereka semua sudah mati. Mileye mendongak dan melihat ke depannya. Tidak jauh di depannya berdiri sebuah patung. Itu adalah seorang pria parubaya, memegang pedang panjang di tangan kanannya dan penggaris hitam di tangan kirinya. Jelas, dia seharusnya adalah guru leluhur dari sekte Changyu. Mileye sedikit menggelengkan kepalanya, dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke depan patung itu dan memberi sedikit hormat, diam-diam berkata dalam hatinya, "Sekte Changyu dan aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan, anggap saja kedatanganku, Mileye, ke sini untuk mengambil keuntungan, terima kasih banyak." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, dan pada saat ini, patung itu tiba-tiba retak,
kemudian seberkas cahaya putih melayang keluar, dan cahaya putih itu berangsur-angsur mengembun menjadi sebuah sosok, sama persis dengan patung itu. Melihat ini, Mileye tertegun dan diam-diam merasa waspada. Pria paruh baya itu melirik Mileye, "Kenapa kamu memberi hormat padaku?" Mileye tertegun, lalu berkata dengan tegas, semacam rasa hormat. Pria paruh baya itu mengangguk kecil, melirik ke arah Mileye, dan tak lama kemudian, terdapat tatapan terkejut di matanya, Dewa Pedang. Alam Arhon sejati, masih belum berusia 20 tahun. Saat dia mengatakan itu, kegembiraan muncul di matanya. Mileye ragu-ragu, lalu bertanya dengan lembut, "Senior." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin bergabung dengan Sekte Chanyu?" Mileye tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak bisa, aku akan berkata dengan jujur, aku sudah menjadi murid Sekte Changjian." Pria paruh baya itu tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Apakah ada peraturan yang ditetapkan bahwa satu orang tidak dapat masuk ke dua sekte?" Ini, Mileye sedikit terkejut, apakah dia bisa masuk ke dua sekte? Pria paruh baya itu menambahkan, "Aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Sekte Changyu mengalami perubahan dan seluruh sekte dihancurkan. Sekarang warisan ini telah terputus untuk waktu yang lama. Dan kamu datang ke sini hari ini, jelas kamu memiliki takdir dengan Sekte Changyu, dan aku juga tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Kamu dapat memperoleh warisan Sekte Changyu, dan mencegah sekte ini musnah dari dunia ini." Saat berbicara sampai di sini, dia tersenyum kecil, "Tentu saja, ada manfaatnya juga. Jika kamu menyetujui permintaanku, maka pendapatan selama ribuan tahun Sekte Changyu ini akan menjadi milikmu. Selain itu, aku akan memberimu sebuah harta karun. Bagaimana menurutmu?" Harta karun. Pendapatan ribuan tahun. Mileye merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi raut wajahnya sangat tenang. "Senior, kemampuan apa yang kumiliki sampai membuat senior berbuat seperti ini?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Kamu sangat berbakat, yang sangat langka di dunia. Secara alami, kamu bisa menjadi pewaris Sekte Changyu." Mileye menghela napas di dalam hatinya, dirinya memang sangat hebat, dia tidak mungkin menolak permintaan ini. "Bagaimana?" tanya pria paruh baya itu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku menyetujui permintaan senior." Mendengar ini, pria paruh baya itu tersenyum kecil, "Bagus sekali." Saat dia berbicara, dia menggerakkan jarinya, dan cincin hitam muncul di depannya. Pria paruh baya itu berkata, "Ini adalah cincin Changyu, yang merupakan simbol status dari ketua Sekte Changyu. Selain itu, ia juga dapat melahap semangat dan kultivasi orang untuk digunakan sendiri. Namun, benda ini benar-benar menyakitkan, jadi jangan menggunakannya sembarangan." Melahap semangat dan kultivasi orang. Mendengar kalimat ini, kelopak mata Mileye melonjak dan dia dengan cepat bertanya, "Senior, bisakah benda ini melahap Master Alam Arhon sejati?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Ekspresi Mileye langsung meredup. Kali ini pria paruh baya itu berkata lagi, "Jangankan Master Alam Arhon sejati, bahkan Master yang tingkatnya lebih di atas juga bisa ditelan. Benda ini bukanlah benda dunia kincang, aku mendapatkannya di wilayah luar." Mendengar ini, Mileye tercengang sejenak, lalu merasa gembira. Harta karun. Ini adalah harta karun yang sangat bagus. Pria paruh baya itu berkata lagi, "Selain itu, di dunia ini juga ada warisan Sekte Changyu, yang meliputi teknik pelatihan, teknik seni bela diri, dan juga teknik supranatural. Adapun untuk pendapatan Sekte Changyu selama ribuan tahun,
semuanya berada di aula besar di belakang, kamu bisa mengambilnya sendiri. Mileye merasa sangat malu saat mendengar ucapannya. Keuntungan yang dia dapatkan benar-benar sangat besar. Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata lagi, namun, ada satu syarat. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, silahkan katakan." Pria paruh baya itu melirik Mileye, "Jika kamu ingin meninggalkan dunia ini di masa depan, aku harap kamu dapat menemukan penerus di dunia ini, dan jika diizinkan, Sekte Chanyu dapat muncul kembali di dunia ini." Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Aku akan mencoba yang terbaik." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku merasa puas dengan jawabanmu." Setelah dia mengatakan itu, tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi. Mileye tahu bahwa pihak lain akan menghilang sepenuhnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu memberi hormat pada pria paruh baya itu lagi. Tidak peduli bagaimanapun juga, dia benar-benar telah mengambil keuntungan dari orang lain kali ini. Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata lagi, "Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya orang Sekte Chanyu yang masih hidup." Mileye tertegun, lalu dengan cepat berkata, "Senior, kamu." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Kami para kultivator, dalam keadaan normal, hanya terdapat dua cara untuk mati, terbunuh, atau kehabisan esensi kehidupan dan mati. Aku termasuk beruntung karena tidak terbunuh. Sebenarnya, hasilnya sudah sangat bagus. Tapi, pada akhirnya, hatiku masih terasa sedikit enggan. Aku telah berlatih ribuan tahun, tetapi pada akhirnya masih harus berubah menjadi debu." Setelah suara itu jatuh, dia benar-benar menghilang dari dalam aula. Di tangan Mileye, cincin Chanyu sedikit bergetar. Umur kehidupan. Di tempat, Mileye terdiam. Dia ingat bahwa wanita misterius pernah mengatakan bahwa setelah banyak kultivator menjadi kuat, mereka hanya memiliki jalan dan umur panjang di dalam mata mereka. Dalam pandangannya, sebenarnya semakin lama kamu hidup, semakin kamu ingin hidup. Dengan kata lain, semakin lama kamu hidup, semakin kamu takut pada kematian. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Ketika dia berada di kota Qingcheng, tujuannya sederhana, yaitu untuk membiarkan adik perempuannya menjalani kehidupan yang bahagia. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar ambisinya. Misalnya, pada saat ini, dia juga ingin melihat dunia luar, dan juga ingin memiliki kemampuan yang kuat untuk menghancurkan dunia. Apakah ini salah? Tidak, ini tidak salah menurut pendapatnya. Jika manusia tidak memiliki hati untuk berjuang, maka mereka hanya akan menjadi semakin biasa saja. Setelah meninggalkan aula utama, Mileye datang ke paviliun seni bela diri Sekte Chanyu, di mana dia melihat banyak teknik seni bela diri di dalamnya. Di antara mereka, terdapat lebih dari 20 jenis teknik seni bela diri. Selain itu juga terdapat ratusan alam bumi lainnya. Menakutkan. Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu menyimpan semuanya. Kemudian dia datang ke paviliun artefak Sekte Chanyu. Terdapat 4 lantai di dalam paviliun artefak ini. Dia langsung naik ke lantai paling atas, dan di lantai paling atas, dia melihat lebih dari 20 harta karun alam langit. Di antaranya ada juga alam langit tingkat atas yaitu kipas angin. Ketika kipas dibuka, petir akan menyambar. Guntur dan kilat. Alam langit tingkat atas. Tapi hanya satu benda ini saja. Dan di antara 20 senjata spiritual alam langit lainnya, 3 di antaranya adalah pedang. Mileye benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Mileye menarik napas dalam-dalam,
kali ini bukan hanya mendapat banyak keuntungan, tetapi menjadi sangat kaya. Setelah menyimpan semuanya, Mileye datang ke paviliun harta karun Sekte Changyu, dan di dalamnya, dia menemukan kristal murni ungu sejumlah 200.000. Selain itu, terdapat lebih dari 30 miliar batu spiritual kualitas super. Melihat adegan ini, seluruh tubuh Mileye telah membatu di tempatnya. Pada saat ini, dia merasa dirinya sedang bermimpi. Sangat tidak nyata. Setelah beberapa saat, Mileye menyimpan semuanya. Dia yang sekarang serta kekayaan ini, benar-benar tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Dengan ini, Mileye mulai mencari dengan panik, dan kali ini, dia mencari lebih dari 2 jam. Dapat dikatakan bahwa semua barang berharga Sekte Changyu telah diambil olehnya. Di depan gerbang Sekte Changyu, Mileye memberi hormat kepada Sekte Changyu. Para leluhur Sekte Changyu, aku, Mileye, bersumpah bahwa di masa depan, Sekte Changyu akan muncul kembali di dunia Qincang. Jika sumpah ini dilanggar, maka dunia akan hancur. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan tidak lama setelah Mileye pergi, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di posisi Mileye berdiri sebelumnya. Itu adalah pria paruh baya di dalam aula sebelumnya. Pria paruh baya itu melihat punggung Mileye yang menjauh, dan secara bertahap tatapan dingin di matanya menghangat. Segera, pria paruh baya itu benar-benar menghilang dari tempat. Di kejauhan, di dalam tubuh Mileye, desahan rendah terdengar pelan, "Kamu lolos lagi dari bencana lain, dan mendapatkan begitu banyak harta, apakah hal ini masuk akal?" Bersambung.